حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah Ramadan melahirkan insan Ramadan atau insan yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan selain sebagai kewajiban dari salah satu rukun Islam, ia juga mengandung butir-butir hikmah yang berharga, bermanfaat untuk manusia dalam upaya menuju insan kamil, sehat jasmani dan rohani. Di antara hikmah yang bersemayam di dalam ibadah puasa Ramadan adalah tarbiyah ruhaniyah, pendidikan ruhani untuk mengembalikan kesucian ruh menuju insan Ramadan. Untuk menjadi insan Ramadan butuh proses pendidikan rohani yang sejati. Dalam arti kata, pendidikan rohani ini tidak sempurna jika dilakukan oleh manusia, tapi langsung dilakukan oleh pemilik atau pencipta ruh itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan manusia tergantung kepada penguasaan dan pengendalian ruhani terhadap hawa nafsunya. Insan Ramadan yang dimaksud adalah insan yang bertakwa, sebagaimana tujuan akhir yang akan dicapai dalam perintah siang Ramadan. Kata mudah-mudahan kamu bertakwa di penghujung ayat dapat diartikan sebagai proses pendidikan rohani agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwalah yang benar-benar telah berhasil
menjadikan akal dan ruhnya sebagai komandan terhadap hawa nafsunya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti aturan yang keluar dari manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Jika engkau mengikuti orang-orang janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menurut keinginan hawa nafsunya. Malah sebaliknya, jika kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan rusaklah langit dan bumi dan segala isinya. Walau taba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, niscaya binasalah langit dan bumi dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 71. Manusia yang asal usulnya terdiri dari unsur bumi yang disebut dengan jasad, unsur langit atau roh, dan diciptakan penuh dengan kelemahan, tidak akan mampu membimbing jiwa sendiri dan tidak pula mampu untuk menguasai rohaninya. Sebab segala yang berkaitan terapi rohani diperlukan manhaj ilahi. Dalam konteks ini puasa Ramadan. Sedang terapi jasmani berupa perawatan, pengobatan dan sebagainya, biasanya manusia dapat mengaturnya sendiri. Hadirin jemaah rahimahumullah. Puasa bukanlah hanya sekedar ibadah rutinitas tahunan atau ibadah yang hanya sekedar dilaksanakan pada tiap-tiap tahun di bulan Ramadan. Akan tetapi perintah puasa mempunyai target yang jelas, yaitu mendidik manusia supaya meningkat derajatnya menjadi yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena puasa mempunyai target yang jelas, maka pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara semampangan. Pelaksanaan ibadah puasa yang diharapkan dalam Islam adalah ada syarat tertentu yang bisa menunjang keberhasilan puasa dalam mencapai tujuan muttaqin. Di samping sesuai dengan ketentuan hukum fikih, masih ada syarat penting yang bisa menentukan keberhasilan ibadah puasa, yaitu keimanan dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan demikian, tidaklah semua orang yang melakukan ibadah puasa dapat mencapai keberhasilan menjadi orang yang muttaqin, meskipun waktunya, syarat rukunnya dan masanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Masalahnya adalah kaidah dasar dan pelaksanaannya dan niatnya tidak sama. Jadi orang yang berhasil dalam puasa untuk mencapai muttaqin dan dapat kembali kepada kesucian hanyalah puasa yang didasari iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah mewajibkan puasa atasmu, dan aku mensyariatkan kepadamu qiyamul lail. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya karena iman dan mengharap ridho Allah, keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Disinilah tujuan akhir dari puasa Ramadan, yaitu mencapai keberhasilan jiwa dan penghapusan dosa, sehingga kembali kepada fitrahnya yang asli. Asal kejadiannya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Inilah hakikat daripada Idul Fitri bagi orang-orang
yang baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah semua orang yang baru selesai mengerjakan ibadah puasa mendapat sertifikat kembali kepada kesucian atau Idul Fitri? Jawabnya belum tentu. Ada sebagian orang yang benar-benar kembali kepada kesucian, dan ada juga sebagian orang yang hanya sekedar ikut-ikutan merayakan Idul Fitri. Idul Fitri bukanlah akhir daripada ibadah puasa Ramadan atau pembatas antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Bahkan Idul Fitri adalah kelanjutan bulan Ramadan atau merupakan awal pembuktian hasil puasa pada bulan Ramadan. Dimulai dengan Idul Fitri inilah diharapkan bisa melihat sejauh mana pengaruh ibadah puasa Ramadan terhadap perjalanan ibadah pada 11 bulan berikutnya. Jadi bukan berarti bila selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan ditandai dengan Idul Fitri semua urusan selesai. Kita kembali seperti sebelum melakukan ibadah puasa. Bila sebelum puasa kita sering meninggalkan sholat dan kembali lagi meninggalkan sholat seperti itu, atau sebelum puasa sering melakukan maksiat kembali lagi seperti itu, ini sama sekali tidak ada peningkatan ibadah. Ini berarti puasa kita gagal dan kita tidak dapat memperoleh derajat yang muttaqin. Dengan demikian, Idul Fitri bukanlah akhir dari puasa Ramadan, melainkan harus ada kesinambungan pada bulan-bulan berikutnya. Bahkan berawal dari Idul Fitri inilah kita akan membuktikan berhasil tidaknya meraih derajat muttaqin sebagai tujuan utama dalam melaksanakan ibadah puasa. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita diterima oleh Allah dan bisa berubah serta meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pengaruhnya dapat berlanjut hingga pada bulan-bulan selain Ramadan, hingga kita bertemu kembali pada bulan Ramadan berikutnya dengan derajat ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat sehingga digolongkan pada kelompok orang-orang yang muttaqin yang dikasihi oleh Allah dan di hidup kita mendapat penuh dengan keridhaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa fil 'alamin innaka Hamiddum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Qadhirul Hajat. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa asra'i maghfirati wassalamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar.
Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al syamina ya Allah syamis sha'imin wa qiyamina ya Allah qiyamil qa'imin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidayna wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma aqti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa lijaddina wa lijaddatina wa lil muslimina wal muslimat minan nari ajma'in wa ta'dib bainana wa bainahum bil khairat wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah ya Allah wa la taj'al qabrahum qubratan min hubaril niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah li ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum wa la yastajib lakum wa la yazkurullaha